Baik, puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Shalom. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita menghampiri Tuhan dan membuka ibadah kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu sepanjang minggu ini dalam hidup kami. Kalau saat ini kami berada di rumah kami masing-masing, kami beribadah, kami tahu Tuhan bahwa kebutuhan kami akan hadirat-Mu melebihi apapun yang ada di dunia ini. Mari Kau menjamah dan melawat setiap kami ya Tuhan. Setiap orang yang hadir di rumah masing-masing, kami percaya kami akan dikuatkan melalui pujian penyembahan dan juga kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan. Mari Kau hadir dan melawat setiap kami, dan kami siap untuk menyembah, meninggikan Engkau, bersuka cita karena Tuhan hadir di rumah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku. Seberapa banyak saudara yang percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik? Boleh sama-sama katakan amin, saudara. Amin. Mari kita hampiri Tuhan. Kita mau bersuka cita sebab Dia Allah yang membuat kita tertawa. Haleluya. Sama-sama katakan. Karyamu mempesonaku, Kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, Kau beriku sukacita, Kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji nama-Mu. Sama-sama katakan. Dari hatiku mengalir pujian bagi-Mu, oh sukacita, Roh-Mu hadir di sini, dan ku menari memuji di hadapan-Mu Yesus. Sukacita, Roh-Mu hadir di sini. Haleluya. Sama-sama katakan saudaraku. Karyamu mempesonaku, Kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, Kau beriku sukacita, Kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji nama-Mu. Sama-sama. Dari hatiku mengalir pujian bagi-Mu, oh sukacita, Roh-Mu hadir di sini, dan ku menari memuji di hadapan-Mu Yesus. Sukacita, Roh-Mu hadir di sini. Musik memuji Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan saudaraku. La 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 la. Lambaikan tangan, katakan. La 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 la. Haleluya, katakan. Dari hatiku mengalir pujian bagi-Mu, oh sukacita, Roh-Mu hadir di sini, dan ku menari memuji di hadapan-Mu Yesus. Sukacita, Roh-Mu hadir di sini. Bersama-sama katakan sambil melambaikan tangan, katakan. La 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 la.
hadir di sini. Berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya Bapak Ibu Saudaraku. Puji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita lebih dalam lagi Bapak Ibu Saudaraku. Kita mau lebih dalam menyembah, mengalami hadirat Tuhan. Kita mau katakan bahwa Yesus sungguh baik dalam hidup kita. Apapun yang terjadi dalam hidup saudara hari-hari ini, percaya bahwa ada campur tangan Tuhan bekerja melawat kita. Satu hal yang kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Mungkin saudara merasa bahwa ini adalah musim yang sulit, tapi yakinlah ada pelangi sehabis hujan yang Tuhan sediakan bagi kita orang-orang percaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Mari kita bawa sembah kita Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Sembah, kami tinggikan kudus nama-Mu. Terima kasih. Bersama katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan nama-Nya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari bersama-sama saudaraku katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Sekali lagi katakan, Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu. Ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian.
kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan Rajaku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan ragaku menyembah Yesus yang hidup. Mari bersama-sama kita angkat kedua tangan, kita katakan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita sembah Dia. Haleluya, kami sembah, kami tinggikan, sebab Engkau Tuhan. Kami sembah, kami tinggikan, kami muliakan Engkau Yesus. Kami sembah Engkau lebih lagi, sebab Engkau yang layak, Engkau yang layak dan bersama. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Angkat kedua tanganmu, katakan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak
kemuliaan hanya bagi Tuhan. Engkau yang layak, Engkau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan di kesempatan ini. Mari berbicara untuk setiap kami pribadi lepas pribadi, supaya Roh Kudus memberikan kami pewahyuan, memberikan kami sesuatu yang baru yang berasal dari firman-Mu, pengurapan-Mu untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, dan biar kami juga menjadi seorang murid hati yang terbuka untuk menerima kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom. Kiranya berkat Tuhan selalu melimpah dalam hidup kita. Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Menjadi Pembawa Kabar Baik. Kita akan baca Yohanes pasal yang pertama ayat 40-42 yang berbunyi demikian. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Amin. Kita tahu bahwa salah satu murid Yesus yang paling menonjol adalah Simon Petrus. Dia orang yang berkhotbah pada hari Pentakosta, 3.000 orang bertobat dan mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Gereja mula-mula berdiri. Simon artinya rumput alang-alang, bicara tentang orang yang tidak teguh pendiriannya. Setelah ketemu Yesus namanya berubah menjadi Petrus, batu karang yang kokoh. Hidupnya pun tidak pernah sama lagi karena dulu dia adalah seorang penjala ikan, nelayan. Tetapi setelah menjadi pengikut Yesus, dia menjadi penjala jiwa. Tetapi siapa di antara kita yang ingat bahwa orang yang pertama kali membawa Simon Petrus yang akhirnya dipakai Tuhan luar biasa adalah seorang yang bernama Andreas. Andreas adalah saudaranya dan dia berkata, "Aku telah menemukan Mesias atau Kristus." Artinya yang diurapi untuk menjadi juru selamat dunia. Dan karena itulah akhirnya Simon Petrus percaya kepada Yesus. Saya memperhatikan Andreas adalah murid yang suka memperkenalkan orang kepada Yesus. Bukan hanya Simon Petrus. Saudara ingat ketika Yesus pernah berkhotbah kepada 5.000 orang lebih, maka Yesus pernah berkata, "Beri mereka makan." Tapi dari mana uangnya? Dari mana rotinya? Andreaslah yang membawa seorang anak kecil yang hanya memiliki 5 roti dan 2 ikan dan menghadapkannya kepada Yesus. Saudara, bahkan di dalam Yohanes pasal yang ke-12, ketika Yesus ada di Yerusalem, beberapa orang Yunani datang dan berkata kepada Filipus, "Sir, we would to see Jesus." Tuhan, kami ingin melihat Yesus. Maka Filipus pergi kepada Andreas dan mengatakan hal itu, dan Andreas kemudian bersama dengan Filipus menyampaikannya kepada Yesus. Saya memperhatikan Andreas itu adalah seorang konektor, seorang yang bisa menghubungkan dua pribadi yang tidak saling kenal menjadi terhubung karena apa yang dia lakukan. Dia suka mengintroduce, memperkenalkan Yesus baik kepada Simon Petrus, baik dengan anak yang punya 5 roti dan 2 ikan, bahkan dengan orang-orang Yunani. Saudara, saya percaya memperkenalkan seseorang dengan Yesus adalah sebuah tugas yang sangat mulia. Karena Allah sangat mengasihi manusia, Dia tidak menghendaki seorang pun binasa, melainkan semua orang bertobat
dan diselamatkan. Tetapi tanpa Yesus semua orang akan binasa. Karena manusia sudah berdosa dan upah dosa adalah maut, neraka selama-lamanya. Neraka itu sungguh ada. Karena dalam Wahyu 20 ayat 15 dikatakan, setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Ada penghukuman neraka yang akan diterima oleh orang yang tidak bertobat. Tetapi ada kabar baik yang dibawa melalui Andreas kepada Simon Petrus dan orang yang lain. Ketika seseorang mengenal Yesus, dosanya diampuni, dia mengalami keselamatan. Karena tidak seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui Yesus yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dalam Lukas 19 ayat 10 Yesus berkata, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Tahukah saudara bahwa misi adalah jantung hatinya Allah? Alkitab berkata sorga bersukacita, malaikat bersukacita, bahkan Bapa sorgawi bersukacita. Bukan karena manusia bisa mendarat di bulan, tetapi sorga bersukacita karena ada satu orang berdosa yang bertobat datang kepada Tuhan Yesus. Dan itulah sukacita yang dialami oleh Andreas. Setiap kali dia bisa membawa orang, memperkenalkan orang kepada Yesus. Ciri orang yang suka membawa kabar baik adalah mengenal Yesus secara pribadi dan punya kerinduan membuat dia juga dikenal oleh banyak orang. Sekian tahun yang lalu saya pernah berkunjung ke seminari teologi terbesar di dunia yang ada di Texas. Namanya Southwestern Baptist Theological Seminary. Itu bukan hanya satu gedung, tapi banyak sekali gedung-gedung yang ada, jalan-jalan yang menghubungkan. Istilahnya seperti kota kecil, saudara. Dan saya masuk juga ke dalam aula mereka yang besar. Saya bersama dengan istri diantar seorang teman. Saya berdiri di mimbar di aula yang besar itu. Mimbarnya terbuat dari kayu. Dan ketika saya mau difoto, saya melihat saudara ada sebuah tulisan yang tidak mungkin dilihat oleh jemaat. Itu hanya bisa dibaca oleh pengkhotbah. Dan tulisan yang ada di meja kayu atau mimbar kayu itu adalah, Sir, we would see Jesus. Tuan, kami ingin melihat Yesus. Seakan-akan mimbar itu berkhotbah kepada setiap pengkhotbah. Pak Pendeta, kami tidak ingin dengar teori-teorimu. Kami tidak hanya ingin dengar cerita-cerita dan kesaksianmu, walaupun itu bagus. Kami ingin ketemu dengan Yesus. Beritakanlah tentang Yesus kepada kami. Melihat mimbar itu hati saya tergetar. Karena itulah yang seharusnya disampaikan oleh pengkhotbah. Bukan hanya teori tentang bagaimana hidup sukses, hidup kaya, hidup berhasil dan sebagainya. Sir, we would see Jesus. Dan biarlah setiap kita datang dalam ibadah, kita ketemu dengan Yesus. Karena hanya Yesus yang bisa mengubah kehidupan kita menjadi baru. Siapa yang Tuhan pakai untuk membawa Simon Petrus kepada Yesus? Saudaranya, yaitu Andreas. Saya mau bilang memenangkan saudara atau keluarga kita itu adalah bagian yang paling sulit. Lebih gampang memenangkan orang lain daripada memenangkan saudara sendiri. Tapi orang yang sungguh-sungguh hatinya rindu tidak ada anggota keluarganya yang binasa, tapi semua diselamatkan, tentu akan memprioritaskan pertama-tama anggota keluarganya untuk datang diselamatkan oleh Yesus. Saya melihat yang paling berperan besar membawa kabar baik kepada orang-orang di lingkungan kita, yang pertama adalah keluarga kita sendiri. Lihat ada berapa banyak anak yang akhirnya jadi Kristen karena orang tuanya Kristen, yang kemudian mengajak anaknya ke sekolah minggu, sampai akhirnya mereka bisa membuat keputusan untuk menerima Yesus secara pribadi. Timotius misalnya adalah seorang tokoh yang dicatat dalam Alkitab mengenal Tuhan dari sejak kecil.
2 Timotius 1 ayat 5 mencatat, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Saudara, neneknya Timotius orang percaya, Lois ibunya orang percaya, Eunike bapaknya mungkin bukan orang percaya, tapi Tuhan akhirnya mempertemukan Timotius dengan seorang bapak rohani, yaitu Paulus. Timotius melayani, bahkan menjadi gereja yang waktu itu menjadi gereja terbesar di dunia yang ada di kota Efesus. Karena apa? Injil diberitakan seharusnya dari lingkungan yang terdekat, yaitu keluarga kita masing-masing. Ingatkah saudara bahwa orang yang disebut sebagai bapak orang percaya adalah Abraham? Saya berpikir, kenapa Abraham bisa percaya bahwa ada Allah, padahal lingkungan pada saat itu semuanya orang kafir penyembah berhala. Mereka menyembah matahari, bulan, bintang, menyembah patung-patung. Bahkan di dalam catatan sejarah, ayah daripada Abraham yang namanya Terah itu adalah panglima dari Raja Nimrod. Dan dia juga punya sebuah toko yang menjual patung-patung kecil dan besar, yaitu berhala-berhala Ur-Kasdim, dijual kepada masyarakat. Lalu Abraham anaknya yang disuruh menjaga toko yang penuh dengan patung berhala itu. Tentu ini mendatangkan kepedihan bagi Abraham. Dan dia punya kerinduan untuk bisa bersaksi bahwa gak ada patung berhala itu yang berkuasa, yang ada hanyalah Allah pencipta langit dan bumi. Satu kali dia temukan akal, saudara. Dia ambil itu barang yang besar, gagang dari kayu atau besi. Dia hajar itu semua patung-patung, rusak semua. Dan ketika papahnya masuk ke toko, dia kaget sekali. Dia marahin anaknya yang jaga toko. Kenapa bisa rusak semuanya? Papa, bukan saya yang rusak sebetulnya. Tadi waktu siang saya bawa makanan sesajen buat patung-patung ini. Itu patung yang gede serakah. Jadi bagian untuk patung kecil dimakan semuanya. Wah, berantem mereka. Akhirnya kepalanya potong, tangannya lepas, hancur berantakan semuanya. Papanya tambah ngamuk, saudara. Kamu pikir kamu bisa menipu saya? Mana bisa. Patung berjalan, patung berkelahi, patung bergerak. Ngelihat aja nggak bisa. Mana mungkin. Dan Abraham berkata, oh rupanya papa tahu ya bahwa patung itu nggak bisa bikin apa-apa. Kenapa papa masih tetap menyembah dia? Papanya nggak bisa ngomong apa-apa, saudara sekalian. Tapi dari mana Abraham bisa memiliki iman sedemikian? Rupanya itu ditanamkan oleh seseorang dalam garis keluarganya. Saya membaca buku-buku yang sudah berabad-abad, saudara. Salah satunya The Book of Yasser, atau kitab orang jujur, yang juga ditatap dalam kitab Yosua. Ini bukan Alkitab, ini adalah buku kuno Yahudi. Dan di dalam catatan The Book of Yasser itu dikatakan bahwa Abraham itu pernah tinggal bersama nenek moyangnya, yaitu Nuh. Kalau saudara lihat, Nuh itu kan generasi ke-10 dari sejak Adam dan Hawa. Umurnya panjang, 950 tahun. Abraham adalah generasi ke-20 dari Adam. Umurnya 175 tahun. Makin lama makin pendek umur orang. Akhirnya pemazmur bilang, umur kami hanya 70, kalau kuat 80. Tapi dulu 950, jadi Nuh ini, saudara sekalian, masih hidup ketika Abraham keturunan yang 10 setelah dia itu lahir. Jadi dalam penelitian, Abraham dan Nuh pernah hidup kira-kira 58 tahun. Itu sebabnya Nuh inilah orang yang cerita kepada cucunya, cicitnya, buyutnya, pokoknya keturunan ke-10. Ada Tuhan yang pernah ngomong sama opa bahwa ada banjir, lalu disuruh bikin bahtera, lalu ada air bah datang,
binatang-binatang masuk, diselamatkan. Jadi kamu harus percaya ya, bukan kepada patung seperti yang ayahmu percaya, tapi harus percaya kepada Allah. Saudara, jika itu benar, maka ini menguatkan sebuah premis bahwa memang dari dalam keluargalah iman itu harus dibangun, iman itu harus sungguh-sungguh dikembangkan. Karena itu saudara, mari kita memastikan semua anggota keluarga, famili, adik, kakak, keluarga besar kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua yang berperan besar dalam membawa kabar baik ternyata adalah teman. Friendship evangelism, penginjilan melalui persahabatan adalah yang sangat penting. 85% orang yang pergi ke gereja ketika ditanya kenapa kamu jadi Kristen, jawabannya simple, karena saya diajak teman, atau karena saya diajak keluarga saya. Jadi lupakanlah penginjilan itu adalah saudara harus pergi ke Afrika atau pergi ke Papua minimal, bukan untuk ikut PON, tapi mencari orang yang saudara tidak kenal, lalu mulai menginjili dia supaya dia percaya. Tidak, ladang penginjilan yang terdekat dan tersubur itu adalah di dalam lingkungan kita. Ajaklah mereka untuk percaya kepada Yesus, seperti Andreas memperkenalkan Simon Petrus saudaranya kepada Yesus. Nah, sekarang langkah-langkah praktis apa untuk kita bisa membawa kabar baik kepada orang yang ada di sekitar kita? Yang pertama, kita harus mendoakan. Saudara, doa syafaat bagi orang yang belum percaya sangat kuat kuasanya. Karena memenangkan jiwa adalah peperangan rohani. Bayangkan kita mau menarik orang yang dikuasai oleh iblis dan mengarahkannya pada jalan Tuhan. Tentu si jahat berusaha mati-matian supaya orang yang dikuasainya ini tidak percaya kepada Yesus. Tetapi doa mematahkan siasat iblis itu yang membutakan mata rohani banyak orang. 2 Korintus pasal 4 ayat 3 dan 4 berkata, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Saudara, setan menutup mata hati banyak orang sehingga mereka nggak ngerti tentang kemuliaan Kristus. Ngapain lu ke gereja? Udah hari Minggu istirahat di rumah aja. Ngapain tepok-tepok tangan kayak orang gila, kasih persembahan, bikin gereja jadi kaya. Ngapain kamu pelayanan? Udah gunakan waktumu untuk yang lain. Ada berapa banyak orang gak percaya ngomong seperti itu, karena apa? Mata hatinya tertutup oleh kuasa kegelapan. Dan ketika kita berdoa, Tuhan bisa mengangkat selaput itu dari mata rohani orang, sehingga orang sadar, siuman. Seperti orang bangun tidur, aku orang berdosa, aku membutuhkan juru selamat. Dan doa syafaat menggemburkan tanah hati yang keras, sehingga orang akhirnya akan terbuka hatinya terhadap berita Injil ketika itu disampaikan. Saya mau katakan, doa memberi kesempatan pertobatan bagi orang yang didoakan. Dalam Kejadian pasal 19 ayat 29 ada ayat menarik di sana, dikatakan, demikianlah pada waktu Allah memusnahkan kota-kota di lembah Yordan dan menunggang-balikan kota-kota kediaman Lot, maka Allah ingat kepada Abraham, lalu dikeluarkannyalah Lot dari tengah-tengah tempat yang ditunggang-balikan itu. Waktu Sodom Gomora dibinasakan, Alkitab bilang Tuhan ingat kepada Abraham, lalu dilepaskannyalah Lot. Tuhan gak ingat Lot loh saudara. Tuhan ingatnya sama Abraham, orang benar yang berdoa bagi keselamatan Lot. Bahkan nawar Tuhan, Tuhan kalau ada 50 orang benar, apa engkau tega membinasakan Sodom? Tidak. Kalau 45, 40, 30, 20, 10, Tuhan bilang tidak. Abraham luar biasa, berani nawar Tuhan saudara-saudara. Karena itu anak-anak Abraham, orang-orang Kristen kalau nawar biasanya suka pinter, ya. Karena nenek moyangnya itu pinter nawar, Tuhan aja ditawar apalagi tukang jualan, saudara sekalian. Nah,
Jadi Abraham berdoa syafaat supaya Lot saudaranya ini diselamatkan. Dan Allah ingat kepada Abraham. Dan malaikat berkata, cepat keluar, jangan menoleh ke belakang. Sebelum engkau keluar kami tidak bisa menghukum dengan api dan belerang. Ayo cepat keluar. Ada kesempatan pertobatan. Tidak otomatis orang yang selamat. Seperti istri Lot sudah mestinya selamat tapi noleh ke belakang mati, saudara. Kenapa dia keluar tapi noleh lagi ke Sodom? Karena dia sudah keluar dari Sodom, tapi Sodom tidak pernah keluar dari hatinya. Karena banyak hartanya di sana. Kalau di Sodom banyak utangnya, nggak noleh-noleh, lari cepat saudara sekalian. Karena banyak hartanya, terikat dia, mati. Jadi doa tidak otomatis menyelamatkan orang yang tidak percaya. Tapi doa memberi kesempatan supaya orang percaya itu bisa meresponi ya dengan free will-nya. Dan dia menerima keselamatan. Jadi mari kita doakan anggota keluarga kita. 1 orang, 3 orang, 5 orang, teman-teman, doakan terus sebelum kita mendekati mereka dan menceritakan tentang Yesus. Yang kedua, kita harus menceritakan, bersaksi, cerita tentang kebaikan Tuhan. Aduh, saya minggu lalu lagi ngalami masalah berat loh, tapi saya doa sama Tuhan Yesus. Ada mujizat, gini loh ceritanya. Saudara, dan setiap kali ketemu dengan keluarga, dengan saudara, kalau engkau punya relasi yang bagus dengan Tuhan, selalu akan ada kesaksian baru tentang pertolongan Tuhan, besar ataupun kecil. Dan orang satu kali akan pikir, kamu ini kok enak banget ya, lagi susah kok ditolongin sama Tuhan, kok saya enggak. Maka saudara masuk langkah ketiga, bukan hanya mendoakan, menceritakan, tapi mengajak orang untuk menerima Yesus. Berdoa mengundang dia masuk ke dalam hati. Sebetulnya Tuhan mau tolong kamu juga. Asal kamu doa sama Tuhan, Tuhannya diundang masuk di dalam hati. Kan gimana kita bisa nerima pertolongannya kalau pribadinya kita nggak terima. Dan keluarga teman kita ketika membuka hati, saudara tuntun dia untuk berdoa. Tuhan Yesus, temanmu bilang, Tuhan Yesus, saya mengaku saya berdosa. Saya mengaku saya berdosa. Ampunilah dosa saya. Ampunilah dosa saya. Masuklah dalam hatiku sebagai juru selamat. Masuklah dalam hatiku sebagai juru selamat. Dan ketika kita mengajak dan orang itu berkata, yes, keselamatan Tuhan berikan kepada keluarga dan teman kita. Mendoakan, menceritakan, mengajak. Tapi jangan lupa yang keempat ini, mendorong agar orang-orang yang kita sudah beritakan kabar baik tentang Yesus tumbuh imannya, makin mengenal Tuhan dan suka melayani Tuhan. Mereka tidak berhenti menjadi bayi rohani belaka, tapi mereka maju dipakai menjadi alat kemuliaan Tuhan. Nah, saya ingin ajak saudara sekarang untuk melihat ada seorang yang juga mirip dengan Andreas. Kalau Andreas mengajak orang ketemu sama Yesus sehingga mereka percaya, diselamatkan, memberi hidup bagi Tuhan. Ada satu tokoh lain yang namanya adalah Barnabas, anak penghiburan. Dia juga adalah seorang encourager, orang yang selalu memberi dorongan orang lain untuk maju. Di dalam Kisah Rasul 11 ayat 25 dikatakan demikian. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Barnabas tinggal di Yerusalem. Satu kali dia mendengar bahwa di Antiokhia banyak orang-orang menjadi Kristen, kurang pelayan Tuhan. Maka para rasul di Yerusalem mengutus Barnabas ke Antiokhia. Ternyata Barnabas melihat tuaian sangat banyak, penuainya sedikit. Maka dia cari teman. Dia pergi ke kota Tarsus dan dia menjumpai orang yang sudah dikenal sebelumnya, yaitu Saulus, dan mengajak Saulus terlibat di dalam pelayanan. Nah, Paulus kita tahu adalah orang yang bertobat di pintu gerbang kota Damsyik karena Tuhan menyatakan diri dalam penglihatan. Lalu di dalam Galatia pasal yang ke-1 ayat 17 dan 18 dikatakan, juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku, tetapi aku berangkat ke tanah Arab dan dari situ kembali lagi ke Damsyik.
Lalu 3 tahun kemudian aku pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas dan aku menumpang 15 hari di rumahnya. Jadi setelah Paulus bertobat, dia pergi ke tanah Arab. Mungkin dia ingin mendalami pengalaman pribadi dengan Tuhan. Mungkin dia pergi ke Gunung Sinai. Mungkin dia juga ingin belajar tentang hukum Tuhan dalam perspektif yang baru. Lalu kemudian dia kembali ke Damsyik. Dan baru 3 tahun setelah itu dia pergi ke Yerusalem. Dia nginap di rumah Petrus 15 hari. Dan pasti banyak bicara tentang Yesus dari pagi hingga malam. Dan kenapa Petrus bisa menerima Saulus ini untuk menginap di rumahnya? Karena Barnabas mengintroduce, memperkenalkan, bahkan menjamin bahwa ini orang yang benar-benar sudah bertobat, sudah lahir baru. Itu dicatat dalam Kisah Rasul 9 ayat 27. Sehingga para rasul menerima Paulus. Dan Paulus pun memberitakan Injil di Yerusalem. Tapi banyak orang Yahudi yang tidak percaya Yesus menjadi marah, berusaha membunuh Paulus. Sehingga dia harus dilarikan keluar dari Yerusalem. Dan kemana dia pergi? Ke Tarsus. Kenapa ke Tarsus? Karena Tarsus adalah kota kelahiran daripada Paulus. Dan setelah itu, nama Paulus hilang dari peredaran. Hampir 14 tahun kita tidak menemukan catatan apa yang dia kerjakan di kota Tarsus pada waktu itu. Tiba-tiba Barnabas datang dan berkata, Saulus, masih ingat dengan saya? Oh ya, tentu. Sudah belasan tahun kita nggak jumpa. Mau kamu pelayanan bersama dengan saya ke Antioquia dan ke berbagai tempat yang Tuhan tunjukkan? Dan Saulus berkata, tentu. Aku sudah menunggu saat itu sejak lama. Saya tidak tahu dengan kondisi saudara. Mungkin saudara seperti Saulus yang sudah tinggal di Tarsus 14 tahun. Engkau sudah lahir baru, percaya Yesus, melayani, tapi rasanya semuanya stuck. Engkau tidak mengalami pertumbuhan rohani, engkau tidak mengalami terobosan, breakthrough dalam kehidupanmu. Dan bahkan mungkin engkau pernah berdoa, Tuhan, apakah tidak ada rencana besar lain yang engkau mau lakukan melalui saya? Apakah engkau sudah selesai dengan saya? Apakah hidupku sudah begini saja? Sudah finish? Saya mau bilang, Tuhan belum selesai dengan saudara. Tuhan masih punya rencana yang jauh lebih besar dari yang engkau pikirkan. Hanya siapkan dirimu. Karena kesempatan itu Tuhan yang buka. Persiapan adalah tanggung jawab kita. Saulus harus diarami 14 tahun di Tarsus, kota kelahirannya, tanpa berita. Karena Allah sedang mempersiapkan karakter supaya dia menjadi seorang hamba Tuhan yang tangguh, hamba Tuhan yang rendah hati. Ingatkah saudara ketika Yusuf mendapatkan mimpi bahwa dia akan menjadi penguasa atas saudara-saudaranya? Tidak besoknya langsung dia jadi raja muda di Mesir. 13 tahun masa kesulitan datang. Bahkan dia difitnah masuk ke dalam penjara. Tapi setelah 13 tahun Tuhan memunculkan dia menjadi raja muda di Mesir. Setelah 14 tahun Tuhan membangkitkan Saulus yang sudah tidak ada beritanya itu. Menjadi rasul yang dipakai Tuhan luar biasa. Menanam begitu banyak gereja. Menulis hampir setengah kitab perjanjian baru. Bahkan Saulus ini menjadi lebih terkenal daripada Barnabas. Karena Galatia 2 ayat yang pertama berkata, setelah 14 tahun itu baru dia pergi lagi ke Yerusalem. Karena dijemput oleh Barnabas. Untuk apa? Mengantarkan persembahan jemaat Antioquia kepada jemaat Yerusalem. Karena mereka sedang dilanda oleh kelaparan. Saudaraku, maukah kita menjadi seperti Barnabas? Seorang konektor yang menghubungkan seseorang. Sehingga seperti Andreas memunculkan Petrus, Barnabas memunculkan Paulus. Barnabas, Andreas tidak setenar Paulus dan Petrus. Dan mungkin saudara tidak bisa sehebat Paulus dan Petrus. Tapi setidaknya engkau bisa dipakai seperti Andreas. Setidaknya engkau bisa dipakai seperti Barnabas. Engkau tetap
berharga di mata Tuhan. Karena setiap orang punya panggilan yang spesifik yang tidak mungkin digantikan oleh orang lain. Simon tidak bisa jadi Andreas, Paulus tidak bisa jadi Barnabas. Semua orang unik di dalam karunia-Nya masing-masing. Saudaraku, jadilah seperti Barnabas yang bisa menemukan orang yang punya potensi, yang bisa melihat orang yang cinta Tuhan. Walaupun sekarang dia adalah nobody, gak ada orang yang kenal dia, gak ada orang yang mengenali karunia-Nya. Tapi dia melihat kalau dia dibina, diberi kesempatan, dia bisa jadi seseorang, become somebody, yang jadi berkat luar biasa. Dia mengajak orang itu ke dalam pelayanan, bahkan mendorong terus supaya dia makin maju di dalam Tuhan. Hasilnya dahsyat. Muncul seorang Paulus. Waktu saya melihat firman Tuhan, saya terkesan sekali. Karena Tuhan bisa pakai orang-orang yang sederhana, yang tampaknya nggak terlalu punya nama besar, anonim bahkan, menjadi alat yang ampuh di tangan Tuhan untuk melahirkan hamba-hamba Tuhan hebat. Bawa adikmu kepada Yesus, kakakmu, familimu, orang tuamu, anakmu, temanmu, orang-orang yang engkau kenal kepada Yesus. Dan Yesus akan mengerjakan sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan. Tugas kita simple, menjadi konektor, orang yang menghubungkan dengan Yesus Kristus. Saudaraku, mari kita menjadi pembawa kabar baik. Dan kabar yang terbaik, Yesus Sang Juru Selamat datang untuk menyelamatkan manusia dan mengubah kehidupan yang tidak berarti menjadi kehidupan yang berarti untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Mari memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama dalam Worship Night. Diadakan pada Kamis 28 April jam 7.30 malam. Live on YouTube channel GBI Bethel. Disertai renungan malam bersama Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Ibu bapa, sidang jemaat, mari angkat kedua tanganmu, siapkan hati dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati rumah tanggamu, Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati kesehatanmu, Tuhan memberkati keuanganmu, dan Tuhan memberkati pertumbuhan rohanimu. Sekarang, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan melalui persekutuan yang indah dalam kuat kuasa Roh Kudus,
tinggal tetap menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus Kristus datang pada kali yang kedua. Yang percaya dan sudah diberkati Tuhan, mari katakan bersama, amin. Shalom, Tuhan memberkati kita. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, sampai jumpa minggu depan dalam ibadah online. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.